Niat yang diikrarkan haruslah sebuah niat yang memberikan manfaat besar bagi semua makhluk dan juga dijalankan sendiri kapan saja, di mana saja. Senyuman adalah bahasa yang paling hangat dan damai, seperti yang terlihat di wajah Surini, 51 tahun, selalu terlihat bahagia di tengah kesulitan hidupnya. Sudah 30 tahun Surini dan ke-9 anaknya tinggal di lokasi pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Setiap hari ia dan sang suami Dul Hamid, 45 tahun, bekerja sebagai pemulung di gunungan sampah yang tak jauh dari rumah mereka. Kesulitan lah, kadang-kadang saya makanya suka sedih, itu tuh nasib saya kok begini aja gitu, nggak ada rubahnya dari tahun sekian jadi orang pemulung aja, nggak ada kemajuan. Saya ada penghasilan, iya, sebagai pemulung. Kalau saya sih ya lumayan juga, kadang-kadang dapatnya sama juga 30.000, kadang-kadang saya kan gitu, kadang-kadang ya 25. Hari ini 1 Desember 2013, senyum manis tersimpul dari wajah Surini karena ia dan warga lain yang tinggal di Bantar Gebang mendapatkan 20 kg beras cinta kasih yang dibagikan oleh relawan Seci. Justru di musim penghujan ini mereka kan kalau pergi ke gunung sampah cari sampah itu kan bisa tertunda karena mesti istirahat dulu. Kalau hujan jadi mungkin penghasilan dia juga berkurang. Dengan adanya beras ini kita bisa bantu mereka sedikit untuk meringankan beban mereka. Alhamdulillah ya, ada terima kasih banget, ini dibagikan dengan rata, bersyukur. Terima kasih, bersyukur, alhamdulillah ini namanya dari bentuk makanan ya, dari biar bentuk baju pun biar bekas, saya namanya bersyukur, alhamdulillah, makasih nama saya gitu. Tidak hanya warga Bantar Gebang, beras cinta kasih juga menyapa Desa Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat dijumpai para relawan, ternyata sebagian warga tinggal di rel kereta api dengan gubuk seadanya, serta bekerja sebagai buruh serabutan dan pemulung. Minggu 22 Desember 2013, sebanyak 38 ton beras cinta kasih dibagikan kepada warga Papanggo. Termasuk hunian di sepanjang tol itu Pak. Tol itu banyak orang yang istilahnya pekerjaannya nggak menetap, pemulung lah, banyak kan pemulung gitu Pak. Jadi untuk makan sehari-hari pun murah juga cukup gitu. Itu bermanfaat ya, terima kasih sekali. Yayasan Buddha Seci terus menggalakkan program SEMAT atau sosialisasi misi amal Seci. Semangat bersumbangsi melalui celengan bambu ini terus ditularkan ke berbagai lapisan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, karyawan, buruh, instansi pemerintah, serta berbagai perusahaan. Melalui agenda rutin bulanan, para karyawan Sumarekon mengadakan penuangan celengan bambu bagi para karyawan dan pengunjung yang sudah terdaftar sebagai donatur celengan bambu pada 6 hingga 7 Desember 2013. Karena kita dengan hati nurani sendiri ya, kita saling berbagi, kita bersama dalam berbagi kesusahan, kita berbagi. Sumbangannya sangat kecil, tapi kalau secara rutin bersedia nyumbang, itu akan membantu secara kemanusiaan untuk masyarakat Indonesia. Berbuat nyata tanpa pamrih gitu loh. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Pekan Anti Korupsi 2013 pada 9 Desember 2013. Dengan mengusung tema bersih, transparan, dan bebas korupsi. Peringatan Pekan Anti Korupsi tersebut berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Desember. Acara ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan penanaman nilai anti korupsi kepada masyarakat dengan didukung oleh 90 instansi. Dai TV sebagai salah satu media massa juga memiliki peran untuk mensosialisasikan anti korupsi ke masyarakat umum. Melihat kesamaan prinsip yang dimiliki KPK yaitu melaporkan kebenaran, Dai TV dan juga Yayasan Buddha Seci Indonesia juga turut serta dalam pameran tersebut. Kegiatan ini juga dimaksimalkan untuk mensosialisasikan Yayasan Buddha Seci. Tak terlupakan, sosialisasi celengan bambu juga diperkenalkan untuk mengajak lebih banyak lagi sepasang tangan yang mau membantu sesama. Terus terang saya juga baru tahu di sini, tapi sekilas saya melihat ini sedang ada ini ya,
pengumpulan dana donasi untuk kegiatan sosial begitu, ya sudah saya berpartisipasi sedikit. Melalui pameran ini diharapkan nilai-nilai kejujuran untuk dapat memberantas korupsi semakin ditingkatkan dalam diri tiap masyarakat, karena kejujuran itu bersifat mutlak. Pendidikan budi pekerti di sekolah dapat membangun etika, kemampuan bersosialisasi, dan pembentukan karakter siswa, agar perilaku mereka menjadi lebih baik, jujur, dan penuh welas asih. Berlokasi di Aula Chingse Indonesia, sebanyak 55 orang dari 15 yayasan sekolah Buddhis yang berada di Jabodetabek, Pekanbaru, dan Padang mengikuti pelatihan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2013. Pembelajaran budi pekerti dengan metode menarik Haseki membuat para peserta begitu bersemangat, seperti Handa yang sudah mengabdi selama 35 tahun untuk mengajar. Positif ya yang saya terima untuk mengikuti ini, bagaimana pendidikan budi pekerti itu yang lebih nyata yang harus kita terapkan di anak didik kita. Dengan menanamkan budi pekerti yang baik kepada murid sejak usia dini, dapat membentuk suatu karakter yang baik, sehingga berdampak baik bagi kehidupan bangsa dan negara. Genggamlah setiap kesempatan untuk berbuat kebajikan. Bila menunggu hingga kesempatan ini berlalu, ingin melakukannya juga sudah terlambat.